Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Filandita. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Jasad Busuk di Dalam Sumur. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah mobil travel bergerak pelan membelah jalanan pedesaan yang becek dan berbatu. Angin sore pegunungan membuat daun-daun melambai lembut, membawa aroma tanah basah yang khas. Jalanan kecil menuju rumah nenek Reva berliku, dinaungi pepohonan rindang yang sesekali bergoyang diterpa angin. Aini memandang keluar jendela mobil travel yang mereka tumpangi. Matanya menangkap hamparan sawah hijau membentang, tapi pikirannya entah kenapa terasa berat. Sesuatu di desa ini terasa ganjil. Udah deh Ai, jangan banyak mikir. Lihat tuh, indah banget pemandangannya, ujar Reva sambil mengunyah permen karet. Wajahnya terlihat santai, tidak terusik seperti Aini. Aini menghela nafas, mencoba mengusir perasaan aneh yang sejak tadi menggelayuti hatinya. Iya, pemandangannya sih indah, tapi entah kenapa aku merasa agak serem aja gitu. Ah, kamu aja yang kebanyakan baca cerita serem, jawab Reva sambil tertawa kecil. Kampung nenekku itu aman, nyaman banget, orang-orangnya ramah, makanannya enak, terus udaranya seger, gak ada yang harus dikhawatirin. Itu sebabnya aku lebih pilih pergi ke kampung nenek daripada ikut ibu dan ayahku ke luar negeri. Lagian, mereka sibuk urus bisnis. Aku pasti bosan sendirian, mending liburan sama kamu. Aini memandang sahabatnya itu. Reva memang selalu seperti ini, ceria dan optimis, nyaris tidak pernah terlihat tertekan apalagi takut. Tapi Aini tahu dirinya berbeda. Sejak kecil ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Kemampuan itu seringkali menjadi berkat, tapi tidak jarang juga menjadi beban. Tidak lama setelahnya, travel itu berhenti di depan sebuah rumah tua berdinding kayu. Rumah itu berdiri di dekat ladang jagung yang luas. Nenek, seru Reva dengan semangat. Segera berlari masuk ke halaman. Seorang wanita tua dengan rambut putih keluar dari dalam rumah. Wajahnya berseri-seri melihat kedatangan cucunya. Aduh, Reva, akhirnya kamu datang juga. Ini temenmu ya? Tanya nenek itu sambil tersenyum ramah ke arah Aini. Iya Nek, ini Aini, teman deket aku di sekolah. Aini tersenyum sopan. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Masuk. Kalian pasti capek habis perjalanan jauh, ujar nenek Reva sambil mengamit lengan cucunya. Ini mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Aroma kayu tua bercampur wangi bunga melati menyambutnya. Namun di sudut ruangan ia merasa hawa dingin yang tiba-tiba menyergap. Ia mencoba mengabaikannya, tapi matanya tanpa sadar melirik ke arah jendela. Sekilas, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik jendela. Aini berusaha tidak peduli. Dia langsung memutuskan membersihkan diri, lalu bersama Reva dia membantu nenek menyiapkan hidangan untuk makan malam nanti. Malam itu desa terasa sunyi sekali. Tidak ada suara kendaraan, hanya sesekali terdengar lolongan anjing dari jauh. Aini duduk di kasur lipat di kamar tamu, mencoba memejamkan mata. Reva sudah tertidur di sebelahnya. Dengkuran halus terdengar dari mulutnya. Sepertinya ia kelelahan juga kekenyangan sampai bisa tidur dengan mudah. Namun Aini tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang terus mengganggunya. Telinganya menangkap suara samar seperti orang menangis, pelan, mendayu, dan penuh kesakitan. Tolong aku. Aini membuka matanya lebar-lebar. Suara itu terdengar jelas di telinganya, seolah seseorang berbisik tepat di sebelahnya. Ia menoleh ke arah Reva, memastikan sahabatnya masih tidur lelap. Tidak mungkin Reva yang bicara. Siapa? Bisik Aini pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Matanya mengitari ruangan yang remang-remang, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tolong aku.
Aini merasa tubuhnya membeku. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha menghalau suara itu. Tapi sia-sia. Suara itu terus menggema di kepalanya, seperti menembus langsung ke pikirannya. Ia mencoba membangunkan Reva. Reva, bangun!" bisiknya sambil mengguncang tubuh sahabatnya. Reva mengerang pelan, membuka mata setengah sadar. "Apa sih, Ai? Udah malam, ngantuk banget tahu." "Reva, aku dengar suara, Fa. Ada yang minta tolong." Reva menghela nafas panjang, lalu duduk sambil menggosok matanya. "Kita ini lagi di kampung. Suara-suara aneh itu biasa, mungkin suara angin atau binatang malam. Kamu jangan terlalu parnoan deh, aku ngantuk nih." "Tapi ini jelas suara orang, Fa. Bukan suara angin. Dia minta tolong sama aku." Reva menatap Aini dengan ekspresi setengah sadar. "Minta tolong? Ah, kamu pasti mimpi buruk kan?" Aini menggeleng keras. "Aku nggak mimpi, Fa. Aku yakin ada yang aneh di sini." Keesokan paginya suasana sedikit lebih cerah. Reva mengajak Aini berjalan-jalan mengelilingi desa, memperkenalkan sahabatnya kepada beberapa tetangga neneknya. Orang-orang di desa itu ramah, tapi Aini merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Saat melewati sebuah rumah di ujung desa, seorang wanita tua yang sedang menjemur pakaian tiba-tiba berhenti dan memandang Aini dengan tatapan aneh. "Kamu pendatang baru ya?" tanya wanita itu, suaranya serak. "Iya, Nek," jawab Aini gugup. Wanita itu mendekat, matanya tajam menatap wajah Aini. "Matamu indah, tapi bawa dua hal sekaligus, berkah dan kutukan. Kamu harus hati-hati." Aini hanya mengangguk kecil, merasa tidak nyaman. Reva segera menarik tangannya, membawanya pergi dari sana. "Udah, Ai, gak usah dipikirin. Orang-orang tua di sini memang suka ngomong aneh, jangan diambil hati," ujar Reva sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana. Namun ucapan wanita itu terus terngiang di kepala Aini. Ia merasa peringatan itu tidak boleh diabaikan. "Kesana yuk, ada saung di sana," ajak Reva sambil menunjuk ke tempat yang lebih tinggi. Dari sana mereka bisa melihat sekeliling dengan jelas. Keduanya naik, lalu memutuskan untuk duduk di saung itu. Udaranya terasa lebih segar. Pemandangannya juga indah, sejauh mata memandang yang tampak hamparan hijau. "Itu apa ya? Sumur kah?" tanya Aini sambil menunjuk sesuatu di kejauhan. Letaknya di kebun warga yang tampaknya sudah tidak terawat karena pemiliknya sudah meninggal. "Iya, sumur tua. Udah gak dipakai lagi kayaknya," Reva menyaut sambil mengunyah permen karet. Angin bertiup pelan, membawa suara lirih. "Aku di sini." Aini tersentak, pandangannya yang sebelumnya sempat beralih, kini kembali mengarah ke sumur itu lagi. Ai, mau kemana kamu?" tanya Reva saat melihat Aini tiba-tiba bangun dan berjalan turun dengan cepat. "Ke sumur itu," Aini menyaut tanpa menoleh. Ia berdiri di tepi sumur menatap ke dalamnya. Gelap pekat menyambutnya. Hanya terdengar suara air yang menetes di dasar sumur. "Ngapain kamu di situ, Ai?" tanya Reva yang tiba-tiba muncul di belakangnya. "Cuma penasaran aja, Fa." Reva mengangguk. "Jauh-jauh deh, Ai. Katanya sih sumur ini udah lama banget gak dipakai. Dulu waktu kecil aku sering main di sini, tapi nenek selalu marah kalau aku terlalu dekat. Katanya bahaya lah, ada penunggunya lah. Ngeri loh, takutnya beneran ada penunggunya, bisa kesambet kita." Aini tidak menjawab. Matanya tertuju pada sesuatu yang tergeletak di dekat bibir sumur, sebuah gelang kaki berwarna perak dengan ukiran nama di permukaannya. Ia memungut gelang itu perlahan, membaca nama yang tertera. "Samantha," bisiknya pelan. "Apa itu?" tanya Reva mendekat untuk melihat. "Gelang kaki ada nama Samantha di sini. Kamu kenal seseorang dengan nama itu?" Reva menggeleng. "Nggak pernah dengar, mungkin punya orang yang tinggal di sekitar sini," saut Reva sambil mengedikkan bahu. Malam harinya, malam semakin larut. Angin kencang yang bertiup kencang membawa nuansa dingin sisa hujan beberapa waktu lalu. Sepi, suasana terasa semakin mencekam. Daun-daun bambu tertiup angin, menghasilkan suara yang mirip bisikan samar. Aini duduk di tempat tidur, memandangi gelang kaki yang ditemukan tadi siang. Jarinya menyusuri ukiran nama Samantha yang tertera di sana. "Apa sih sebenarnya yang terjadi di sini?
gumam Aini pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Reva yang sedang rebahan di samping menoleh. Masih mikirin gelang itu, Ai? Aini mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya. Aku gak ngerti, Fa, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang salah. Sejak nemu gelang ini, aku merasa semakin gak nyaman. Reva memutar bola matanya. Kamu kebanyakan mikir, itu cuma gelang bekas kebetulan aja ada di sana. Ayolah Ai, kita kesini mau liburan, biar enjoy, bukan mau nambah beban pikiran dengan main detektif-detektifan. Tapi kenapa aku terus dengar suara-suara aneh, Fa? Kemarin malam aku dengar ada yang minta tolong sama aku. Sekarang aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita. Kamu nggak ngerasa apa-apa? Reva menghela nafas. Enggak, Ai. Mungkin karena aku nggak sepeka kamu. Tapi please deh, andai benar yang kamu dengar, jangan terlalu percaya setan. Bisa saja mereka cuma iseng, cuma mau ngerjain kamu. Jangan ambil pusing. Kamu yang malah jadi overthinking. Jangan berpikir lakuin tindakan gegabah. Nabi Adam percaya setan aja berujung dikeluarkan dari surga. Lah, kamu mau percaya cuma karena kamu dengar suara minta tolong? Nggak bahaya tak? Setan, jin dan iblis itu beda, Reva. Nggak sama. Jelas Aini. Nggak tahu ah, pokoknya semua serem dan aku nggak mau berurusan sama mereka semua. Tidur deh, udah malam, aku ngantuk. Reva segera merebahkan diri, membelakangi Aini yang masih larut dalam pikirannya. Aini mendesah berat. Ia tahu Reva selalu mencoba menenangkan suasana, tapi kali ini hatinya sulit diyakinkan. Ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Gelang itu seolah membawa energi lain. Aini mulai ragu harus bagaimana. Mungkin Reva benar, ia terlalu memikirkan hal ini, lebih baik tidur saja. Namun sialnya malam seperti tidak membiarkan Aini beristirahat dengan tenang. Aini lagi-lagi kesulitan untuk tidur. Perasaannya gelisah dan kepalanya dipenuhi banyak pertanyaan. Sisi lain diri Aini mengatakan ada yang tidak beres dengan sumur itu. Duh, kenapa kebayang sumur itu terus sih? Seolah aku harus ke sana cepet. Ada apa ya? Batin Aini. Karena pikirannya tidak juga tenang, akhirnya Aini memutuskan untuk mendatangi sumur itu lagi sendirian. Kali ini ia membawa senter kecil yang dia temukan di laci rumah neneknya Reva. Jalan setapak yang Aini lalui tampak sepi, gelap dan licin. Hujan memang sempat mengguyur sore tadi, cukup deras disertai angin kencang. Suara jangkrik dan burung hantu yang terdengar mengiringi langkahnya. Aini tidak gentar, dia memfokuskan pandangannya, berusaha abai dengan rasa tidak nyaman sebab seperti ada banyak pasang mata yang mengawasi. Gadis itu memfokuskan cahaya senter di tangan. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya sumur itu sudah terlihat di depan sana. Ragu, Aini sempat berhenti sejenak. Gimana kalau ada orang jahat, ular atau binatang berbahaya lainnya? Kalau aku kenapa-napa, nggak ada yang tahu aku di sini. Batin Aini. Tapi udah terlanjur sampai, minimal aku harus mengecek sesuatu biar nggak sia-sia. Lagi-lagi dia berbicara sendiri. Aini menggeser penutup sumur yang terbuat dari papan kayu, ditutupi lagi dengan seng dan spanduk partai. Brak! Papan kayu itu dilempar asal. Kecoa dan kelabang merayap seolah lari dari manusia. Aroma anyir, busuk, mengaduk perut. Aini mendadak mual. Gadis itu bergidik hingga sedikit memundurkan langkahnya. Namun saat merasa lebih baik, Aini kembali mendekat. Diarahkan cahaya senter itu ke dalam sumur, mencoba melihat sesuatu di kedalaman sumur yang gelap. Tidak ada, hanya air yang tampak tenang. Awalnya, ia hanya melihat air yang tenang di dasar. Namun saat cahaya senter bergeser ke sisi yang lain, sesuatu tampak menyembul di permukaan. Aini menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Sebuah kepala manusia. Aini tersentak mundur, nafasnya memburu. Ia ingin pergi tapi rasa penasaran menahannya. Ia sorotkan senter lagi ke dalam sumur, kali ini lebih lama. Benar, itu adalah jasad manusia. Jasad itu tampak utuh meski telah membusuk. Wajahnya sudah pasti sulit dikenali. Aini, kamu ngapain di sini? Suara Reva terdengar mengejutkan Aini yang sedang fokus menatap jasad di bawah sana. Reva, kesini dan lihat yang aku temukan. Di bawah sana, kamu juga lihat kan? Tunjuk Aini. Astaga, mayat. Mayat siapa ini? Reva memekik hingga jatuh terjerembab ke belakang.
Nggak tahu, Pak, jawab Aini pelan. Suaranya bergetar. Tapi aku ngerasa ini ada hubungannya dengan gelang itu. Sama Samantha. Kita harus cari tahu semuanya. Lapor. Kita harus lapor warga. Reva berucap terbata-bata. Sekarang? Tapi ini tengah malam. Warga pasti udah pada tidur. Aini berpikir keras. Rumah Pak RT. Ayo ke rumah Pak RT. Kita lapor dulu. Andai evakuasinya besok pagi, gak apa-apa. Yang penting lapor dulu, ajak Reva. Kedua gadis itu berlari dalam gelap. Cahaya senter mengarah tidak tentu arah seiring langkah mereka yang semakin cepat. Sampailah mereka ke rumah Pak RT. Reva segera naik ke teras, lalu menggedor pintu kuat-kuat. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, serunya lantang tidak peduli jika pemilik rumah sudah terlelap. Tidak lama terdengar suara langkah mendekat. Pak RT membuka pintu dengan wajah panik. Ada apa? Ada apa ini? Maaf sudah buat istirahat Bapak terganggu. Tapi kami mau melapor hal penting, Pak. Ujar Reva terengah. Ya, di sumur tua itu kami temukan mayat. Ibu Reva disauti anggukan Aini. Apa? Mayat? Kalian yakin? Pak RT memastikan. Bener, jasad busuk, Pak. Jasad busuk dalam sumur. Terang Aini lagi. Baik, terima kasih laporannya. Besok biar saya minta bantuan warga dan polisi buat evakuasi. Kalian boleh pulang sekarang, tapi hati-hatilah, ini sudah tengah malam. Aini dan Reva pun pulang ke kediamannya. Keesokan paginya suara derap langkah kaki warga ramai berlalu lalang depan rumah. Rupanya berita penemuan mayat dalam sumur itu sudah tersebar. Aini dan Reva hanya mengintip, tidak berniat menyaksikan proses evakuasi itu. Reva takut selera makannya malah terganggu. Semalam saja meski tidak jelas, tapi sosok jasad itu terus terbayang di kepala. Entah bagaimana kalau Reva melihat dengan jelas, dalam keadaan terang benderang, mungkin dia akan muntah-muntah sampai lemas dan berujung dibopong warga untuk dibawa pulang. Mana nenekmu, Fah? Tanya Aini. Nggak tahu, mungkin aja ikut lihat proses evakuasi jenazah. Reva menjawab sekenanya. Hingga jelang waktu makan siang, suasana rumah terasa sepi. Biasanya sejak pagi nenek Reva sudah sibuk di dapur memasak sarapan atau menyapu halaman. Tapi hari ini si nenek tidak terlihat di mana-mana. Masa nenekmu belum pulang juga dari pagi? Ini udah jam makan siang loh. Memangnya selama itu ya evakuasinya? Tanya Aini khawatir, mendatangi Reva yang sedang membaca novel di kamar tengah. Masa belum pulang? Aku cek dulu deh di kamarnya. Reva masuk ke kamar ujung belakang, namun kamar itu kosong. Nenek di mana sih? Panggil Reva sambil mencari ke dapur. Tidak ada jawaban. Aini ikut membantu mencari. Mereka memeriksa kamar nenek, halaman belakang, bahkan sumur tua. Tapi nenek tidak ada di mana-mana. Hanya ada aroma samar kayu bakar yang terbawa angin. Wah, mungkin nenek pergi ke rumah tetangga. Tanya Aini mencoba memberi kemungkinan. Reva menggeleng. Nenek jarang ke rumah tetangga. Kalaupun iya pasti dia bilang dulu. Ini gak ada bilang apa-apa loh. Tiba-tiba seseorang tetangga lewat di depan rumah. Seorang pria tua dengan topi caping membawa karung kecil di punggungnya. Reva segera menghampiri. Pak Wira, lihat nenek saya nggak? Dari tadi pagi nggak ada di rumah. Pak Wira menghentikan langkahnya, mengernyitkan dahi. Tadi pagi saya lihat Mbok Saida jalan ke arah hutan. Kayaknya mau cari kayu bakar deh. Hutan? Reva langsung tampak cemas. Tapi kenapa nenek nggak bilang ya? Biasanya pamit. Pak Wira menggeleng. Mungkin nenekmu buru-buru, Nduk. Mau cari kayu buat masak. Tapi aku harap nenek kamu ndak masuk ke hutan terlalu jauh. Akhir-akhir ini hutan itu ada yang bilang nggak aman. Ada apa di hutan itu, Pak? Tanya Aini merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Pak Wira terdiam sejenak. Matanya melirik kanan kiri seperti memastikan tidak ada yang mendengar. Beberapa waktu lalu di hutan sana ditemukan mayat. Seperti korban pembunuhan yang jasadnya dibuang ke hutan. Takutnya pembunuh ini cari aman dan sembunyi di sekitar hutan buat hilangkan jejak. Reva menelan ludah. Makasih Pak, saya coba cari nenek dulu. Setelah pria itu pergi, Reva segera menarik tangan Aini. Kita harus cari nenek sekarang juga. Aini mengangguk, meskipun hatinya diliputi rasa takut. Mereka bergegas menyusuri jalan setapak menuju hutan, berharap menemukan nenek sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Hari sudah jelang sore.
Setelah cukup lama mereka mencari hingga ke pinggir hutan. Tanpa hasil, Aini dan Reva kembali ke rumah dengan perasaan lelah dan cemas. Warga desa yang dimintai bantuan hanya berani mencari di sekitar area luar hutan, tidak ada yang berani masuk lebih jauh. Nenek gak mungkin pergi jauh kan? Dia juga udah tua, ujar Reva dengan suara bergetar. Ia duduk di kursi ruang tamu, menggenggam cangkir teh yang kini sudah dingin. Aini duduk di sampingnya, menatap sahabatnya dengan penuh simpati. Kita coba lagi besok. Mungkin nenek nyasar dan belum ketemu jalan keluar. Reva mengangguk pelan, meski jelas terlihat dia mulai kehilangan harapan. Tapi kalau ada apa-apa sama nenek, aku gak tahu harus gimana, Ai. Kamu tenang dulu ya. Lebih baik sekarang kamu hubungi orang tuamu, minta bantu doa supaya nenekmu cepat ketemu. Belum sempat Aini menjawab, suara keras terdengar dari luar. Debrak, seperti sesuatu yang dilempar ke arah rumah. Apa itu? Bisik Aini, tubuhnya langsung tegang. Reva berdiri. Kayaknya dari depan, kita cek yuk. Reva mengambil senter di laci. Mereka berjalan perlahan ke arah pintu depan. Aini membuka pintu dengan hati-hati dan di sana mereka menemukan sebuah batu besar tergeletak di depan pintu. Batu itu dibungkus dengan sesuatu selembar kertas kusut yang diikat dengan tali. Reva memungut batu itu, membuka kertas yang melilitnya. Matanya membesar saat membaca tulisan yang tercoret dengan tinta merah tebal. Jangan ikut campur. Apa-apaan ini? Suara Reva bergetar, campuran antara marah dan takut. Aini menatap kertas itu dengan wajah pucat. Kayaknya ini peringatan, Fah. Ada yang gak suka kita nyari tahu soal nenek, atau mungkinkah ini soal mayat itu? Reva menggeleng tidak percaya. Tapi siapa yang bakal ngirim ancaman kayak gini? Ini kampung, Ai. Semua orang di sini saling kenal baik, saling jaga. Harusnya kita aman di sini, sangga Reva. Aman? Gimana dengan jasad itu? Dia temui ajal di kampung ini, artinya di sini itu gak aman, Fa. Reva tidak menjawab. Ia merasakan hawa dingin kembali menyelimuti dirinya. Rasa khawatir dan putus asa membuat tubuhnya melemas. Aini merasa diawasi. Dari sudut matanya, ia seperti menangkap bayangan seseorang berdiri di kejauhan, menatap ke arah mereka. Tapi saat ia memutuskan turun dari teras, menyorotkan senter ke arah tadi, bayangan itu lenyap. Fa, kita masuk aja dulu. Kunci semua pintu dan jendela. Aku gak yakin kita aman. Ingat, kita cuma berdua, gak ada yang jaga, kata Aini akhirnya. Besok aku bakal coba hubungi mama dan papa lagi. Semoga bisa terhubung. Sinyal di sini benar-benar jelek. Mereka segera masuk ke rumah, lalu menutup pintu rapat-rapat. Tapi malam itu tidur menjadi hal yang mustahil. Aini terus mendengar bisikan samar di telinganya. Kali ini suara itu lebih jelas. Cari dia, temukan dia. Aini membuka matanya lebar-lebar. Ia menoleh ke arah Reva yang sudah terlelap, lalu memandang gelang kaki di atas meja di samping tempat tidur. Bisikan itu kembali terdengar seperti sesuatu permohonan yang mendesak. Jahat, hukum mereka. Aini tidak peduli suara-suara itu, hingga akhirnya suara itu semakin samar seiring rasa kantuk yang datang melanda tiba-tiba. Waktu berlalu, pencarian nenek Reva akhirnya membuahkan hasil. 2 hari kemudian, warga desa yang memberanikan diri masuk lebih jauh ke dalam hutan menemukan jejak kaki yang mengarah ke sebuah gubuk kecil di tengah rimbunya pepohonan. Gubuk itu tua dan hampir roboh. Saat pintunya didobrak, mereka menemukan nenek Reva di dalam, namun tubuhnya sudah tidak bernyawa. Ia terikat di kursi kayu dengan luka-luka menganga di sekujur tubuhnya. Wajahnya terlihat seperti menyimpan ketakutan yang luar biasa sebelum ajal menjemput. Warga desa gempar. Tidak ada yang tahu siapa yang tega melakukan hal sekejam itu. Reva tidak bisa menahan tangisnya saat mendengar kabar itu. Kenapa nenek harus pergi dengan cara kayak gini? Dia gak pernah ganggu siapa-siapa. Aini memeluk sahabatnya erat. Ia sendiri merasa ngeri dan bingung, tapi di lubuk hatinya, ia tahu ini ada hubungannya dengan kasus penemuan jasad, gelang dan juga ancaman itu. Ada sesuatu yang belum terpecahkan, dan mereka seolah dipaksa untuk masuk lebih dalam. Apa ini bentuk ancaman atau peringatan karena jasad yang sengaja disimpan berhasil kita temukan?
Apa pembunuh itu meminta kita berhenti cari tahu tentang siapa jasad itu? Aku rasa ini semua bukan kebetulan, semua berhubungan, dan soal gelang itu mungkin bisa jadi petunjuk. Reva menghapus air matanya kasar. Sorot matanya yang sebelumnya penuh kesedihan kini berubah menjadi tekad. Kalau memang ada hubungannya, kita harus bongkar, Ai. Aku gak peduli apa yang harus kita hadapi. Nenekku mungkin pergi karena orang itu gak mau kita bongkar kasus ini. Ayo, bongkar, Ai. Ai ini mengangguk kecil. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain ada dorongan kuat yang memaksanya untuk terus maju. Meskipun dia tahu apa yang akan dihadapi akan sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Keesokan harinya Aini dan Reva memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Samantha. Namun sialnya mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya keduanya hanya bisa berjalan-jalan di sekitar desa, berharap akan bisa menemukan sedikit petunjuk. Di perjalanan mereka bertemu dengan nenek aneh tempo hari. Nenek yang mengatakan bahwa mata Aini membawa kutukan dan berkah. Apa yang kalian cari, Nduk? Tanya nenek itu. Reva melirik tangan Aini mengajaknya menjauh, tapi Aini keberatan, merasa tidak sopan saja jika tidak menjawab. Ayo, pergi, dia aneh, bisik Reva. Maaf, Nek, apa nenek tahu siapa pemilik gelang ini? Tanya Aini sambil mengeluarkan gelang kaki dari sakunya. Nenek itu menatap lekat-lekat, mata tuanya mulai memincing, tapi dia diam saja. Udahlah, ayo pergi. Lagi-lagi Reva menarik tangan Aini menjauh. Kali ini Aini terpaksa mengikuti langkah Reva menjauh. Samantha, anak itu. Nenek tua tadi menggumam pelan. Ayo, ikut nenek, kata wanita tua itu lalu berbalik. Dia berjalan cukup jauh dengan langkah perlahan. Reva dan Aini masih mengikuti. Mau kemana kita? Kita udah jalan kaki jauh sekali, tanya Reva. Kalian lihat rumah besar di atas sana. Itu rumah siapa? Besar sekali. Aku ingat nama itu, Samantha, perempuan cantik yang sering mengajakku ngobrol menghalau sepi. Nenek itu memejamkan mata, mengenangnya. Kenapa kalian cari dia? Tanya nenek itu lagi. Nenek tahu soal penemuan jasad dalam sumur beberapa waktu lalu. Aini bertanya balik. Ya, aku dengar soal itu. Gelang kaki ini aku temukan di sekitar sumur, Nek. Aini menjelaskan. Gak mungkin. Kalian coba saja cari dia ke rumah Juragan Kodim. Dia bilang dia kerja di rumah itu. Pasti dia di sana. Nenek itu segera berbalik, pergi meninggalkan Reva dan Aini yang mematung. Ai, haruskah kita ke sana? Tanya Reva ragu, menatap ke arah rumah megah dengan pagar menjulang di depan sana. Aini mengangguk, mereka berjalan semakin dekat. Tangan Aini memegang pagar besi menatap ke halaman. Perasaan aneh tiba-tiba menghampiri Aini. Aini merasakan dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bayangan wajah wanita cantik tiba-tiba muncul lagi di benaknya. Kamu kenapa? Mukamu pucat banget, tanya Reva menggenggam lengan sahabatnya. Aini menggeleng pelan. Aku gak tahu, Fah, tapi aku ngerasa gak enak. Tubuh Aini menegang, tersentak-sentak beberapa saat lalu dia menunduk diam. Reva menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di tubuhnya, lalu menyentuh sahabatnya. Ai, panggil Reva khawatir. Aini tidak merespon. Dia mengangkat kepala, menunjukkan wajahnya yang sedikit berbeda. Ada guratan urat kehijauan tampak di sekitar pipinya. Matanya kosong, tatapannya lurus ke depan. Tiba-tiba ia berbisik pelan. Suaranya terdengar aneh dan bukan seperti suaranya biasanya. Dia bilang dia akan bertanggung jawab, tapi dia bohong. Dia bohong. Ai, kamu kenapa? Reva mengguncang bahu Aini, tapi sahabatnya tidak bereaksi. Lalu Aini jatuh berlutut. Kedua tangannya mencengkeram tanah. Reva mundur beberapa langkah ketakutan. Aini mulai berbicara lagi, tapi kali ini suaranya berbeda, lebih dalam, lebih berat, seperti suara orang lain. Penjahat, pembunuh, dia harus membayarnya. Reva terperajat. Ai, sadar Ai, jangan kayak gini, lawan Aini, lawan. Tapi Aini tetap tidak merespon. Ia mendongak dan untuk sesaat wajahnya berubah. Wajah yang biasanya lembut kini dipenuhi ekspresi marah dan sakit hati. Reva hampir tidak mengenalinya. Dia harus membayar. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Lalu Aini tersadar.
Tubuhnya ambruk ke tanah, nafasnya tersegal-segal. Reva segera menghampirinya, membantunya untuk duduk. "Ai, kamu gak apa-apa?" Aini memegangi kepalanya, masih terlihat linglung. Aku lihat sesuatu, Fa. Aku lihat perempuan bernama Samantha lagi bertengkar hebat sama pria dalam rumah besar. Aku gak ingat semua obrolannya, tapi intinya Samantha bilang dia harus bertanggung jawab, tapi pria itu malah marah dan mengusirnya. Reva mengerutkan kening. Pria itu juragan Kodim. Aini mengangguk pelan. Aku gak tahu rupa juragan Kodim, tapi kalau aku ketemu orang dalam bayanganku, aku rasa aku ingat wajahnya. Haruskah kita temui juragan Kodim? Tapi aku ragu, kita gak ada keperluan khusus. Dan kalau yang kamu bilang benar, kalau juragan Kodim memang pembunuh itu, kita bisa bahaya. Reva menatap serius. Kondisinya juga lagi lemah, kamu pucat. Ayo pulang saja. Mereka kembali ke rumah Aini. Suasana mencekam masih menyelimuti mereka. Reva terus memperhatikan Aini yang tampak gelisah. Malam harinya, kamu yakin kamu gak apa-apa? Tanya Reva untuk kesekian kalinya. Aini mengangguk, meskipun wajahnya tidak meyakinkan. Aku gak apa-apa, Fa. Tapi aku tahu satu hal. Samantha gak akan berhenti sampai kita menemukan kebenaran. Reva merinding mendengar ucapan itu. Ia ingin menyerah, ingin berhenti terlibat dalam semua ini, tapi rasa kehilangan neneknya membuatnya terus maju. Kita harus cari tahu lebih jauh, Ai. Kalau perlu, kita cari tahu soal juragan Kodim itu, kata Reva. Aini mengangguk pelan, tapi sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, tiba-tiba lampu di rumah Aini berkedip-kedip. Itu di belakang kamu. Aini menoleh perlahan, tubuhnya kaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak ketika matanya menangkap bayangan samar di dekat pintu kamar. Sosok itu tinggi, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajah busuknya. Tirai tipis itu bergerak tertiup angin, begitupun dengan rambut sosok itu. Aroma anyir bercampur busuk tercium kuat. Perut Reva dan Aini bagai diaduk-aduk. Reva menjerit, dia merapatkan tubuh memeluk Aini. Dalam geremangan cahaya yang terus berkedip, Aini merasa hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Tolong, beri aku kata adil, bisiknya pelan, nyaris tidak terdengar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana, menatap dengan mata kosong berongga, tanpa bola mata. Reva memegang tangan Aini erat, hampir mencengkeram terlalu kuat. Ini gak nyata kan? Suaranya terdengar gemetar, dipenuhi ketakutan bercampur putus asa. Namun ketika sosok itu mulai bergerak maju, berjalan terseok-seok, menyeret kakinya, gadis itu tersadar bahwa ini bukan bayangan, ini nyata. Jejak basah tampak jelas di lantai, ini bukan mimpi. Ingin rasanya lari, tapi tubuh-tubuh gadis itu seperti membeku. Lari! Teriak Aini tiba-tiba, menarik Reva ke arah pintu belakang. Mereka berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah yang kini dipenuhi suasana mencekam. Setelah berhasil keluar dari rumah, mereka bersembunyi di sebuah gubuk kecil dekat kebun singkong. Nafas mereka terengah-engah, dada Aini terasa seperti akan meledak. Fa, kamu lihat tadi kan? Tanya Aini, suaranya masih gemetar. Reva mengangguk, wajahnya pucat pasi. Itu Samantha, Ai. Aku mengenalinya. Dress selutut itu sama seperti yang aku lihat dalam bayangan tadi. Aini memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya, namun bayangan sosok itu terus berputar di kepalanya. Dia mau kita tahu sesuatu, Fa. Ini bukan soal kematian dia, ini soal kebenaran yang dia pengen kita ungkap. Reva langsung memeluk lututnya, mencoba meredakan ketakutan yang terus mengguncang tubuhnya. Tapi gimana kalau ini terlalu berbahaya? Gimana kalau kita gak bisa keluar hidup-hidup? Ini menggenggam tangan Reva erat. Fa, kita udah sejauh ini, kita gak bisa mundur sekarang. Kalau kita berhenti, semua ini akan sia-sia. Lagi pula nenekmu, dia juga korban dari semua ini. Reva mengangguk pelan, meskipun masih ketakutan. Ia tahu Aini benar, tapi perasaan ngeri itu tetap susah ia hilangkan. Setelah memastikan suasana cukup tenang, mereka memutuskan untuk mendatangi satu tempat. Aini merasa ada satu tempat lagi yang harus mereka selidiki, rumah juragan Kodim. Kalau Samantha berani berwujud, muncul di depan kita seperti tadi, mungkin karena dia mau nunjukin sesuatu, dan aku yakin jawabannya ada di juragan Kodim, kata Aini dengan nada tegas.
Rumah Juragan Kodim berdiri megah di ujung desa. Tidak seperti rumah-rumah warga lain yang terlihat tua dan rapuh. Rumah Juragan Kodim tampak megah dengan nuansa klasik. Pilar-pilarnya tampak menjulang kokoh. Reva menatap rumah itu dengan ragu. Apa kita beneran mau masuk? Kalau ketahuan, kita bisa habis. Aini menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Kita nggak punya pilihan lain, Pak. Kalau Juragan Kodim beneran ada hubungannya sama kematian Samantha dan nenekmu, juga dalang dibalik ancaman-ancaman yang kita dapat, masa kita diam saja? Pagar tidak terkunci sementara satpam yang bertugas berjaga malam hari tampaknya ketiduran di posnya. Dengan hati-hati mereka menyelinap masuk melalui bagian belakang rumah. Untungnya di halaman samping dan belakangnya penuh tanaman hias dengan pot-pot tinggi yang bisa menyembunyikan mereka. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, mereka berhasil masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar paling belakang yang sepertinya lupa ditutup oleh ART. Suasana di dalam rumah terasa hening, bisa saja penghuninya sudah terlelap. Kita harus cari petunjuk di mana? Di mana saja, mungkin ada yang bisa kita temukan di rumah ini. Mereka berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara sekecil apapun, tapi tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika mendengar suara dari ruang tamu. Aini memberi isyarat pada Reva untuk diam. Mereka berjongkok di balik sofa besar, mengintip ke arah ruang tamu. Di sana Juragan Kodim sedang berbicara dengan seorang pria muda yang mereka kenali sebagai anaknya. Kita nggak bisa terus begini, Pak, kata pria muda itu dengan nada cemas. Kalau ada yang tahu soal Samantha, kita bisa kena masalah besar. Sial sekali, gadis-gadis itu. Kenapa pula mereka harus mengecek sumur tua itu sih? Padahal itu tempat yang sempurna buat membuang mayatnya. Sia-sia aku buat rumor seram kalau di sana sering ada penampakan seram, biar nggak ada yang mendekati sumur itu. Juragan Kodim mendesis marah. Diam, jangan sebut-sebut nama itu lagi. Semua sudah selesai, Samantha sudah mati, dan tidak ada yang tahu soal itu. Tapi Pak, diam. Bapak sudah sengaja sebar fitnah kalau Samantha kabur setelah curi uang di rumah kita. Rencana Bapak itu udah sempurna. Orang-orang percaya dan gak ada yang bakal nyangka kalau jasad itu adalah dia. Lagian, Samantha itu sebatang kara. Gak ada yang peduli apalagi nyariin dia. Kamu tenang saja, ucap Juragan Kodim. Aini menutup mulutnya, menahan nafas. Jantungnya berdebar kencang mendengar pengakuan itu. Reva di sebelahnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Pak, aku dengar percakapan dua gadis itu. Mereka temuin gelang kaki Samantha. Kalau mereka sampai serahin itu ke polisi, bisa habis kita, Pak. Wajah Dio masih tidak tenang. Kalau ada yang berani mengungkit soal Samantha, Bapak sendiri yang akan membereskan mereka. Sama seperti aku membereskan nenek perempuan itu kemarin. Gimana lagi? Dia memergoki Bapak yang sedang membuang jasad saingan bisnis Bapak ke sungai. Sekalian saja Bapak habisi. Siapa sangka dia nenek dari salah satu gadis itu. Reva menahan teriakannya. Air matanya mengalir deras. Ia ingin berlari, ingin menghajar Juragan Kodim saat itu juga. Tapi Aini menahannya. Jangan, Pak. Kalau kita ketahuan, kita nggak akan bisa keluar dari sini, bisik Aini dengan suara pelan. Namun malang tidak dapat ditolak. Saat Aini mencoba menarik Reva untuk mundur perlahan, kakinya menyenggol vas bunga yang ada di meja kecil. Vas itu jatuh dan pecah dengan suara keras. Juragan Kodim langsung menoleh ke arah sumber suara. Siapa di sana? Aini dan Reva mencoba lari tapi mereka terlalu lambat. Mereka sudah ketahuan. Jangan lari! Mendengar suara Juragan Kodim yang menggelegar, penjaga yang ada di luar langsung berlari masuk. Aini dan Reva bertabrakan dengan tubuh kekar itu saat hendak berlari keluar. Mereka pun tertangkap dengan mudah. Juragan Kodim mendekat, menatap mereka dengan mata menyipit. Kalian, ngapain kalian di sini? Aini mencoba melawan rasa takutnya. Kami tahu apa yang kamu lakukan ke Samantha. Kami dengar semuanya. Juragan Kodim tertawa kecil, tapi nadanya dingin dan mengancam. Oh, terus kenapa? Mau melaporkan aku, hah? Kalian pikir kalian bisa keluar hidup-hidup dengan informasi yang kalian kantongi itu? Reva memberanikan diri. Kami gak takut sama kamu. Kebenaran pasti akan terungkap. Juragan Kodim mendekat ke arah mereka. Wajahnya penuh amarah. Kebenaran? Kalian pikir dunia ini peduli pada kebenaran? Dunia hanya peduli dengan harta dan tahta. Dan aku punya itu.
Dia memberi isyarat pada anak buahnya, "Bawa mereka ke gubuk di tengah hutan. Aku akan urus mereka nanti." Aini dan Reva dibawa ke sebuah gubuk tua di tengah hutan dengan mata ditutup kain. Sesampainya di gubuk, penutup mata mereka dibuka. Gubuk itu tampak menyeramkan dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang nyaris roboh. Aini mengenali tempat itu. "Wah, ini tempat nenekmu ditemukan." Reva menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut. Gimana kalau kita nggak bisa keluar dari sini dengan selamat?" Aini menggenggam tangan Reva erat. "Kita pasti bisa, Fa. Kita harus tetap kuat." Mereka diikat di salah satu tiang kayu di dalam gubuk. Udara di dalam terasa pengap dan suara-suara aneh dari luar membuat suasana semakin mencekam. Suara kuntilanak terkikik seolah sedang mengejek. Suara burung hantu menambah kesan seram, juga lolongan anjing liar di kejauhan. Dua gadis yang nyawanya di ujung tanduk itu semakin ketakutan. Di tengah keputusasaan mereka, Aini tiba-tiba merasakan sesuatu. Hawa dingin yang ia kenal. "Wah, dia datang." Reva menatap Aini dengan wajah ketakutan. "Kamu yakin, Ai?" Suaranya bergetar, hampir seperti anak kecil yang ketakutan di tengah malam. Namun Aini tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba menegang, matanya membelalak kosong ke depan. Nafasnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang merasukinya. Reva mulai panik. Ai, jangan kayak gini dong. Sadar, Ai. Aku takut." Reva mengguncang-guncang bau sahabatnya, tapi Aini hanya diam. Tiba-tiba Aini berbicara, tapi suaranya berubah. Itu bukan suara Aini yang biasa. Suara itu terdengar seperti perempuan lain, lebih dalam, penuh dendam, dan menggema di dalam ruangan kecil itu. "Dia harus membayar." Reva menatap Aini dengan mata membelalak. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tidak bisa bergerak. Suara itu, suara Samantha, kini jelas berbicara melalui tubuh sahabatnya. "Ai, kamu ngomong apa? Ini aku, Reva. Sadar, Ai." Serunya mencoba membangunkan Aini dari keadaan aneh itu. Namun Aini hanya tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk Reva berdiri. Dia pikir dia bisa lolos, tapi tidak ada yang bisa lari dari dosa besar ini. Reva tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa memandang Aini dengan ketakutan, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan di depannya terlalu nyata untuk diabaikan. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka. Juragan Kodim masuk dengan langkah berat, diikuti oleh dua anak buahnya. Wajahnya penuh amarah, matanya menatap nyalang. "Sudah, selesai kalian sekarang," katanya dengan dingin. Juragan Kodim mendekat, lalu mencengkram dagu Aini kuat-kuat. Namun sebelum mereka bisa mendekat, Aini atau lebih tepatnya Samantha dalam tubuh Aini mendongak. Tatapannya tajam, penuh kebencian yang begitu dalam. "Jangan sentuh aku," katanya. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Juragan Kodim tertawa kecil meskipun terdengar gugup. "Kamu pikir aku takut sama anak kecil kayak kamu?" Juragan Kodim terkekeh, tapi tiba-tiba tubuh Aini berdiri tegak meskipun tangannya masih terikat. "Bukan aku yang harus kamu takuti, tapi dosa-dosamu sendiri." Angin dingin berhembus masuk melalui celah-celah dinding kayu, membuat nyala lilin yang ada di pojok ruangan padam seketika. Salah satu anak buah Juragan Kodim sibuk menyalakan lampu flash di handphonenya. Salah satu anak buah lagi mundur beberapa langkah, wajahnya ketakutan. "Bos, ini gak beres. Ini bukan kayak biasanya." Juragan Kodim menggeram. "Diam, jangan jadi pengecut." Namun sebelum ia bisa melakukan apa-apa lagi, tubuh Aini melangkah maju. Tali yang mengikat tangannya juga Reva tiba-tiba terlepas, seperti ada kekuatan tidak terlihat yang memutuskannya. Aini mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Juragan Kodim. "Kamu pikir kamu bisa membuangku seperti sampah, membunuhku dan anakku tanpa konsekuensi?" Juragan Kodim tertegun, wajahnya memucat. Samantha." Samantha melalui tubuh Aini tersenyum dingin. "Ya, ini aku. Aku kembali untuk menuntut balas. Kamu tidak akan bisa lari lagi." Seketika tubuh Juragan Kodim terangkat dari tanah, seperti ada kekuatan tidak terlihat yang mencekiknya. Ia menggeliat, mencoba melawan tapi sia-sia. Anak buahnya hanya bisa menatap dengan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Brak! Tubuh pria itu terlempar keluar, menghantam pohon dengan keras hingga terbatuk-batuk darah.
Juragan Kodim merangkak menjauh. Ini pertama kalinya dia diganggu hal gaib, sebab di rumah ada pagar gaib dari dukun andalannya yang bisa melindunginya. Aini masih dalam keadaan kesurupan, mengikuti di belakangnya dengan Reva yang terpaku ketakutan mencoba menyusul. Akui, bersihkan namaku yang kau buat kotor, akui dosamu. Kalau tidak, apa? Aku gak akan mengakui. Andai kamu menuruti mauku, menggugurkan kandunganmu, aku gak bakal menghabisimu, Samantha. Kau selalu minta lebih, harusnya kau tahu posisimu sebagai apa, seru Juragan Kodim, sementara anak buahnya sudah kocar-kacir sejak beberapa saat lalu. Laknat. Aini mengangkat kedua tangan. Juragan Kodim kembali melayang di udara, kakinya menendang-nendang angin, lehernya tercekik oleh kekuatan tidak terlihat. Kau, lepaskan aku. Sesak. Bukankah begini caramu menghabisiku, Kodim? Tanya Aini tercekik. Baik, aku akui semua. Lepaskan aku bisa mati. Juragan Kodim memohon, sebab kepalanya mulai terasa panas, seperti mau meledak. Dadanya sudah kosong dengan oksigen, dia hampir gak bisa nafas. Aini tersenyum simpul. Juragan Kodim tersungkur ke tanah. Kau, ikat tangannya, bawa dia kembali ke desa. Aini melirik ke arah Reva. Reva buru-buru mengambil tali, lalu mengikat tangan Juragan Kodim ke belakang, membawanya keluar dari hutan. Sementara Aini melangkah pelan di belakang, seolah menjaga Reva yang ketakutan di hutan yang gelap dan berbahaya. Terus jalan, aku menjagamu. Bisikan Samantha terdengar lirih. Reva meneguk saliva, lalu mengangguk pelan. Di tengah desa warga mulai berkumpul. Mereka terbangun oleh suara gedoran pintu yang entah kenapa bisa bersamaan angin dingin yang tiba-tiba menerpa. Ketika mereka keluar, mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Juragan Kodim sedang berjalan di tengah jalan desa dengan tangan diikat ke belakang, diikuti oleh Reva juga Aini yang melangkah dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi? Bisik salah satu warga. Kenapa Juragan Kodim diikat? Samantha melalui tubuh Aini berhenti di tengah kerumunan. Ia mengangkat tangannya dan tubuh Juragan Kodim terhempas ke tanah. Wajahnya penuh keringat, matanya melebar karena ketakutan. Katakan pada mereka, Kodim. Katakan apa yang sudah kamu lakukan padaku juga pada nenek gadis itu. Juragan Kodim menggeleng, mulutnya bergetar. Tidak, aku tidak akan. Samantha menggerakkan tangannya dan tubuh Juragan Kodim kembali terangkat. Kali ini lebih tinggi, ia menjerit kesakitan. Katakan, kau berjanji, Kodim. Baik. Aku akan bilang, tolong turunkan aku. Samantha menurunkan tubuhnya ke tanah. Juragan Kodim terengah-engah, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Samantha, dia adalah ART sekaligus kundikku. Dia ambil anakku. Tapi dia mengancam akan membongkar semuanya pada istriku yang sedang berobat di kota, juga pada warga desa. Aku tidak punya pilihan lain. Nama baikku harus kujaga jelang pencalonan politikku. Jadi, aku membunuhnya dan membuang jasadnya ke sumur tua itu. Biar gak ada yang curiga, aku mengatakan kalau Samantha pergi dari rumah setelah mencuri uang di rumahku. Warga yang mendengar pengakuan ini tertegun. Beberapa dari mereka berbisik-bisik tidak menyangka. Beberapa lainnya memandang Juragan Kodim dengan kemarahan yang membara. Katakan soal wanita tua yang kau habisi itu. Nenek tua pencari kayu itu. Aku membunuhnya karena dia memergoki aku membuang jasad pesaing bisnisku ke sungai. Karena takut perbuatanku dibongkar, aku habisi dia di hutan. Astagfirullah, orang kaya edan, gila. Umpatan demi umpatan warga terdengar. Kamu pikir dosamu akan hilang begitu saja, Kodim? Tanya Samantha, suaranya penuh kebencian. Kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup setelah semua yang kamu lakukan padaku? Juragan Kodim gemetar, air mata mengalir di wajahnya. Maafkan aku, tolong. Samantha tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. Maaf tidak akan mengembalikan nyawaku, tidak akan mengembalikan anakku. Setelah pengakuan itu, tubuh Aini ambruk ke tanah. Samantha akhirnya keluar dari tubuhnya, tapi sebelum ia pergi, ia menatap Juragan Kodim sekali lagi. Dosa besar tidak akan pernah terhapus.
Aku akan menunggumu di sisi lain. Aini terbangun, nafasnya tersegal-segal. Reva langsung menghampirinya, memeluknya erat. Ai, kamu gak apa-apa? Aini mengangguk pelan, meskipun tubuhnya lemah. Aku rasa ini sudah selesai, Pak. Warga mengamankan juragan Kodim, membawanya ke rumah Pak RT. Esok dia akan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Toh semua orang jadi saksi atas pengakuannya malam ini. Namun keesokan paginya warga desa dikejutkan oleh berita mengerikan. Juragan Kodim ditemukan tewas tergantung di pohon mangga yang ada di belakang rumah Pak RT. Tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi banyak yang percaya ini adalah kutukan Samantha. Aini dan Reva memutuskan untuk meninggalkan desa keesokan malamnya, sebab orang tua Reva yang sebelumnya ada di luar negeri kini datang menjemput. Mereka tahu kenangan mengerikan ini akan terus menghantui mereka, tapi mereka juga tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Saat mereka berjalan meninggalkan desa, Reva menoleh ke arah Aini. Kamu yakin semuanya udah selesai kan, Ai? Aini terdiam sebelum menjawab. Aku nggak tahu, Fa, tapi semoga saja. Terima kasih. Suara bisikan lirih terdengar, membuat Reva dan Aini mendadak menoleh ke belakang. Keduanya saling pandang. Mereka melihat sosok wanita cantik bergaun putih selutut sedang melambai ke arah mereka sambil tersenyum. Reva dan Aini pun mengangguk pelan. Tidak ada bangkai yang benar-benar bisa diredam baunya. Tidak ada kejahatan yang tidak ada balasnya. Akan selalu ada hukum karma. Kemanapun kamu bersembunyi, hukum tabur tuai selalu ada. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.